أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini terus Allah kucurkan kepada kita semua, tidak pernah berhenti, ada, selalu menyertai dalam hidup kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, tidak lupa nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang terus Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat taufik dan hidayah, nikmat rizki. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan juga terus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini selalu diberkahi Allah, kita kembali dipertemukan di dalam salah satu kegiatan rutin, kegiatan Thalabul Ilmi yang diselenggarakan, difasilitasi oleh Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap ahad malam. Semoga kegiatan ini senantiasa menjadi kegiatan yang terus Allah berikan kekuatan untuk istiqomah untuk kita semua dan menjadi wasilah bertambah ilmu, amal, juga meningkatkan keimanan takwaan kita, juga tentu bisa menjaga semangat kita untuk terus melaksanakan pengabdian sebagai apapun, terutama di dalam bagi keluarga besar Fakultas Dokter Universitas Padjadjaran dan juga seluruh keluarga besar Unpad. Semoga menjadi penambah semangat, penambah kekuatan, motivasi di dalam bekerja, tentunya salah satunya baik pengabdian di rumah tangga, keluarga masing-masing maupun di lingkungan pekerjaan. Semoga mampu untuk lebih diniatkan menjadi amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih pada para jamaah sekalian tentunya yang istiqomah hadir menantikan kegiatan kajian ini. Dan semoga kegiatan kita ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikannya di akhir nanti, dan juga pada siapapun yang berkontribusi dalam kegiatan ini menjadi amal ibadah, dan kelak pertemuan ini menjadi pertemuan yang tidak hanya di dunia, tapi juga menjadi wasilah pertemuan kelak di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang eh, berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk rutin memberikan ilmunya, tausiahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah salah satunya guru kita yang sudah lama saya tidak bertemu, Ustadz Kiai Haji Roni Abdul Fatah LCMA, dokter seperti ini. Dokter. Assalamualaikum Ustadz. Damang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz ini Gimana istiqomah. Ustaz? Ustaz Adri, apa Alhamdulillah. kabar? Sehat? Alhamdulillah, sama lama sekali Ustadz terakhir bertemu sholat Jumat ya. Saya maksakan dari Jakarta pengen Jumatan sama Ustadz ke FK kemarin. Masya Allah. Jadi khotib Alhamdulillah lagi saya sehat-sehat saya selalu ya. dikasih tahu. Kalau khotib lagi saya ke Bandung nanti sama izin. Gimana Ustadz Jakarta? seru. Jakarta, gimana Jakarta? Jakarta ya luar biasa Ustadz. Sangat luar biasa. Di luar Alhamdulillah. tapi di luar gedung.
Ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan Alhamdulillah. kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya lihat foto Alhamdulillah. profil Ustadz di background istiqomah nih, Ustadz, menjadi inspirasi untuk kita semua. Profil tentang Masjidil Aqsa ini terus melekat di hati Ustadz sepertinya. Semoga kita bisa ikuti ya, karena memang sampai dengan sekarang belum selesai permasalahan itu, dan semoga kita tidak pernah lupa di dalam sholat kita, di dalam doa kita, zikir kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan tidak lupa kita meniatkan lillahi ta'ala ya. Semoga amal ibadah kita malam ini thalabul ilmi diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari, tema yang sangat menarik. Setelahnya kemarin-kemarin kita disibukkan juga, diasihkan juga dengan tema-tema tentang apa namanya, tauhid, tentang fikih gitu ya, dan juga kemarin membahas tentang riba dan juga bab ihsan. Eh, kita juga tidak boleh lupa bahwa mungkin sepanjang kehidupan kita ini kita punya banyak dosa yang mungkin disadari ataupun tidak disadari. Waktu begitu cepat berlalu, gitu. Semoga setiap waktu terlewati tidak malah tambah dosa, tapi juga tambah amal. Tetapi itu sulit gitu ya untuk tambah amal. Sepertinya tambah dosa lebih ya luar biasa gitu, karena memang kehidupan seperti ini. Dan tidak jarang juga kita senantiasa memohon ampun kepada Allah di sela-sela akhir salat kita, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Karena penting untuk kita tidak fokus terhadap amal, tapi kita juga harus fokus terhadap eh, bagaimana agar kita tuh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya nol dosa kita bisa dimasukkan oleh Allah kepada surga-Nya nanti. Dan insya Allah ini akan dibahas bersama guru kita Ustaz Rodney Abdul Fattah dengan tema yang sangat menarik. Ya Allah, terimalah taubatku. Tentu ini merupakan tema yang sangat relevan untuk kita semua. Banyak sekali mungkin kehilafan yang kita laksanakan, kita lakukan sepanjang hidup kita. Saya pribadi mungkin sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang bibi, sebagai paman, sebagai karyawan gitu barangkali, atau juga di sini ada sebagai atasan, sebagai pimpinan. Tentu ada dosa-dosa yang melekat pada profesi kita pada saat-saat tertentu tersebut. Semoga malam ini menjadi pencerahan untuk kita semua bersama guru kita Ustaz Rodi Abdul Fattah, dan menjadi malam yang merupakan taufik dan hidayah untuk kita semua pada malam. Baik, silakan sebelum dimulai seperti biasa tidak bosan saya menyampaikan kepada jamaah sekalian agar jika ada pertanyaan mohon agak dituliskan nanti setelah Ustadz menyampaikan paparan. Kita sama-sama saat Ustadz berbicara kita fokus untuk menyimak apa yang beliau sampaikan agar kita bisa lebih mudah untuk memahami, dan juga dikhawatirkan ketika sibuk, ketika terpikir pengen bertanya sesuatu kita sibuk menulis panjang-panjang padahal Ustadz sedang menyampaikan hal yang penting yang mungkin kita lewatkan sayang sekali. Baik, langsung saja kepada guru kita Ustadz Doni Abdul Fattah, LCMA. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Adi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, para guru besar dan juga sahabat saya tercinta Ustadz Adri, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan terus, istiqomah dalam kebaikan, terutama dalam dakwah, karena syariatnya saya bisa eh, mengisi di Ashifa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, wasilahnya Ustadz Adri ya. Ini jadi amal buat beliau sampai saat ini, Masya Allah. Dan juga para jamaah sekalian, para peserta kajian malam hari ini, mudah-mudahan
Majelis ilmu kita pada malam hari ini majelis ilmu yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, tema kita adalah ya Allah terimalah taubat. Nah ini sama saja ya, saya biasanya tema ini saya suka memberikan tema dengan judul, tema besarnya ajalmu tidak menunggu taubatmu. Nah ini sama saja lah ya, tentang taubat ya. Jadi kalau saya sering mengangkat temanya ajalmu tidak menunggu taubatmu. Nah sama, kita akan membahas tentang bab taubat ya. Hadirin sekalian, setiap kita pasti berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara kita selama menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini yang tidak berbuat dosa, yang tidak berbuat kesalahan. Siapapun dia, pasti pernah berbuat kesalahan. Kecuali para nabi ya. Para nabi itu maksumin. Orang-orang yang maksum, yang terjaga. Ketika mereka berbuat kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksumin itu para nabi dan rasul. Tapi kalau kita tidak ada jaminan, maka dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan syariat Islam yang diturunkan, maka Allah taala memerintahkan taubat. Dalam syariat Islam ada amalan yang bernama taubat. Taubat inilah yang akan menghapus perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita yakini bahwa kita memiliki Rob Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Al-Ghafur. Rob kita Allah Subhanahu wa taala itu yang banyak memberikan ampunan, Al-Ghaffar. Dan Allah Rob kita Subhanahu wa taala Rob yang Maha menerima taubat, At-Tawwab. Dan Allah Rob kita adalah Rob yang Maha Pemaaf, Al-Afu. Ini semua harus menjadikan kita semangat untuk terus mendekat kepada Allah lewat amalan taubat. Kita ingin agar ketika tiba saatnya ajal kepada kita, kematian datang kepada kita, seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini benar, Allah itu Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, banyak memberikan ampunan, Maha menerima taubat, dan Maha Pemaaf. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya ingin awali dengan menyampaikan keutamaan taubat. Atau apa itu taubat? Taubat itu pengertiannya adalah kembali. Ya, at-tawwab itu artinya taba yatubu taubat itu kembali. Kembali bagaimana? Kembali ke jalan Allah. Kembali untuk meniti jalan yang Allah ridhoi. Itu taubat. Jadi ketika kita ingin taubat kepada Allah, kita ingin kembali ke jalan Allah. Nah, ini taubat. Nah, karena boleh jadi di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyimpang dari jalan Allah, maka kita diperintahkan untuk kembali. Itulah taubat. Taba yatubu taubatan. Itu kembali. Jadi diperintahkan kembali ke jalan Allah. Ya, itulah taubat. Jadi kita kembali ke jalan Allah untuk meraih ampunan Allah, meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, taubat ini amalan yang memiliki banyak keutamaan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, taubat ini keutamaannya adalah bahwa taubatan nasuha itu adalah amalan
yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, jadi kalimat di sini menarik antara tawabin dengan mutatahhirin. Apa maksudnya? Jadi para ulama ahli tafsir menyampaikan at-tawabin di sini orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Nah, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, kalimat tawabin di sini orang-orang yang kembali kepada Allah yang bertobat itu apa? Itu fokusnya kepada jiwa, ruh. Jadi Allah mencintai orang-orang yang menyucikan jiwa, ruh dengan taubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Kalimat mutatahhirin di sini dengan cara berwudu. Nah, jadi Allah cinta kepada orang-orang yang suci lahir, suci batin. Nah, ya, Islam itu mengajarkan itu. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bersih, suci dari kotoran zahir dan kotoran batin. Nah, itu makna ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, taubat adalah amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kemenangan, keuntungan, kesuksesan. Makanya orang-orang yang ahli bertaubat, dia pasti akan untung, akan menang, akan berhasil, akan sukses. Aina dalil, mana dalilnya? Surat An-Nur ayat yang ke-31. Faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Jadi orang-orang yang tidak suka bertaubat di surat Al-Hujurat dikatakan orang zolim. Ya, orang yang merasa suci, merasa bersih, merasa tidak punya salah, itu orang yang zolim kategorinya. Maka Allah Ta'ala menegaskan, ya wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Itu di surat Al-Hujurat. Wa man lam yatub, maka barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, malam yatub, barang siapa yang tidak tobat kepada Allah, ya, faulaika humuz zalimun. Dia termasuk orang yang zalim. Ya. Nah, di ayat yang ke-11 itu. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa tidak mau tobat kepada Allah, dia termasuk orang yang zalim. Makanya yang istiqomah dengan tobat disebutkan la'allakum tuflihun, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Kemudian yang ketiga, taubat itu ya hukumnya wajib atas setiap muslim. Ini penting sekali nih. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa taubat itu hukumnya wajib. Ya, kata Imam Al-Ghazali, at-taubatu hiya wazifatul umur. Taubat itu kewajiban seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Tidak ada. Itu pasti yang namanya manusia berbuat kesalahan, berbuat dosa. Bahkan surga itu ya dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa tapi tobat kepada Allah gitu. Ya. Jadi siapa orangnya yang tidak berbuat kesalahan? Ya. Nah, jadi orang itu berbuat salah. Karena orang berbuat salah, maka Allah wajibkan tobat. Dan ternyata taubat ini, kata para ulama, seperti Imam Al-Ghazali,
Kita bersyukur karena syariat Allah untuk umat Rasulullah. Taubat ini dibuat mudah. Ya, nanti kita bahas syarat-syarat taubat nasuha. Berbeda dengan taubatnya umat-umat terdahulu. Seperti Bani Israel. Umatnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak mudah. Ketika taubat atas satu dosa itu harus bunuh diri. Disebut di surah Al-Baqarah. Tapi kita tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi hukumnya wajib. Aina dalilnya surat At-Tahrim. Ayat yang ke-8. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Hukumnya wajib. Hadirin sekalian, kita lihat di dalam banyak hadis. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan tobat, tentang keutamaan bahwa Allah itu maha menerima tobat. Makanya siapa yang berbuat dosa tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Kita lihat. Nabi yang mulia bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Jadi Allah membentangkan ampunan gitu. Di malam hari Allah buka ampunan itu. Ya, di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hamba yang berdosa di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatali asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Artinya apa? Sampai menjelang kiamat. Makanya, ya, sebanyak apapun dosa kita, kemaksiatan kita, jangan sekali-kali berputus asa. Terus kejar ampunan Allah dengan cara bertaubat. Jadi kalau kita berdosa di malam hari, segera tobat. Allah memberikan ampunan. Ya, berdosa di siang hari, segera tobat. Ya, karena Allah memberikan ampunan. Terus seperti itu. Itulah Allah Rabb kita. Yang maha penerima taubat, maha pemaaf, maha pengampun, dan banyak memberikan ampunan. Kemudian, ketika turun ayat yang mulia ini, surat Az-Zumar, ayat yang ke-53, Allahu Akbar. Ini ayat yang kita bersyukur, Alhamdulillah. Allah menurunkan ayat ini, kata Nabi yang mulia. Kita bersyukur, kenapa? Karena memang ini ayat yang menjadi motivasi kita. Yang alfa, yang banyak berbuat kesalahan ini. Kenapa? Allah menyeru dengan kalimat yang indah sekali. Lihat kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allahu akbar. Qul ya ibadi. Katakan wahai para hambaku. Disitu tuh ibadi, hambaku. Ini Allah saking sayangnya kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Jangan sampai putus asa gitu. Qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berbuat dosa, kemaksiatan, kezaliman. Kalimatnya yang diseru, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya yang banyak berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Lihat kalimatnya. La taqnatu mir rahmatillah.
Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari luasnya ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya subhanallah. Jamaah sekalian, Allah menyeru hamba-hamba yang berbuat dosa tidak dengan wahai para hambaku yang berdosa, tidak. Wahai pembuat dosa, wahai tukang maksiat, tidak. Tetapi digunakan kalimat qul ya ibadi. Ini menunjukkan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya betapa Allah sayang kepada hambanya. Makanya ketika ada hamba berbuat dosa, Allah sampaikan ya bahwa jangan berputus asa. Kenapa? Karena semua dosa akan Allah. Asal tadi ya dia menempuh cara untuk meraih ampunan itu. Harus yakin semua dosa Allah ampuni. Asal serius ingin diampuni dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang diperintahkan itu adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, ini taubatan nasuha, inilah taubat yang harus kita lakukan. Karena taubatan nasuha ini yang akan mendatangkan ampunan Allah, yang akan mendatangkan rahmat Allah, maghfirah Allah. Nah, tentu karena taubatan nasuha ini bagian dari ibadah yang sangat agung di sisi Allah, maka ada syarat taubatan nasuha. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadus Shalihin beliau menyampaikan tentang syarat taubat nasuha. Yang pertama, syarat taubatan nasuha itu adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dia berhenti melakukan dosa karena Allah. Jangan karena berhenti berbuat dosa karena memang sudah tua, sudah tidak punya kekuatan lagi, karena tidak ada kesempatan. Bukan itu. Dia berhenti dari kemaksiatan karena dia tahu, dia takut kepada Allah. Karena Allah memerintahkan agar hentikan dosa. Taubat kepada Allah, maka dia ketika taubat kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah semata. Ini penting sekali, karena niat inilah yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau dia benar niatnya, nanti Allah bimbing. Yang kedua, an-nadam. Syarat taubatan nasuha itu an-nadam. Apa itu penyesalan? At-taubatu hiyan nadam. Taubat itu intinya an-nadam, penyesalan. Maka tidak ada taubat yang tidak disertai dengan an-nadam, yang tidak disertai dengan penyesalan. Nah, jadi orang yang berbuat kemaksiatan dan dia sadar, dia tahu, maka kalau dia benar taubatnya pasti akan muncul penyesalan dan harus muncul penyesalan itu. Bayangkan bahaya dosa, dampak dosa bagi hati itu luar biasa mengerikan sekali. Sebagaimana ya jasad ini bisa sakit kena virus, maka kolbu juga sama. Maka Nabi yang mulia menyebutkan. Jadi apabila seorang berbuat dosa, ya disebutkan itu akan dicatat bintik hitam. Jadi innal abda iza aznaba. Jadi hadis yang menceritakan tentang apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada bintik hitam dalam hatinya. Ya, akan ada bintik hitam dalam hatinya.
Dan bintik hitam itu kalau dibiarkan akan terus menjadi banyak sampai kemudian mengotori hati. Sebagaimana cermin bisa kotor, ya, karena debu, karena kotoran, maka dosa juga bisa mengotori hati. Ya, dosa mengotori hati. Jadi Nabi yang mulia menyebutkan, nah, akan terus seperti itu dan akan kembali bersih manakala dibersihkan. Dengan apa? Di antaranya dengan istighfar di hari sini. Dengan istighfar. Nah, jadi penting sekali kita memahami bahwa dampak dosa bagi hati seperti kotoran dalam cermin. Semakin banyak cermin kita kotor, ya susah kita bercermin. Makanya orang yang berbuat dosa itu yang sering tanpa dia mau tobat, nah, dia akan lupa dengan dirinya. Makanya ketika Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-Hasyr, ya, wala takunu kallazina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Nanti Allah buat kamu lupa terhadap dirimu. Jadi dia lupa. Disibukkan dengan perkara duniawi, dia lupa tentang dirinya. Lupa tujuan diciptakan dirinya. Lupa ada apa setelah kehidupan. Lupa dengan akhir. Begitulah. Itu orang-orang yang menganggap enteng dosa, yang mengotori dosa, dan dia melupakan. Tidak mau tobat kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertobat itu harus ada penyesalan. Kenapa? Dampak buruk dari dosa ngeri sekali gitu. Bisa bisa mengotori hati, membuat hati rusak, bahkan kalau terus-menerus itu hati bisa mati. Menyesal, ada penyesalan, menyesal yang benar-benar. Makanya Nabi menyebutkan atau batu hiyan nadam. Tobat itu intinya ada perbuatan penyesalan atas dosa yang dikerjakan. Yang ketiga, syarat taubatan nasuha itu menghentikan perbuatan dosa. Jadi kalau dia taubat dari dosa mencuri, hentikan. Taubat dari dosa gibah, hentikan. Taubat dari dosa al-kizib, berdusta, hentikan. Dan seterusnya. Jadi dia taubat dengan taubatan nasuha, ini disebut taubat dengan taubat yang sebenarnya taubat, hentikan. Jangan kita niat tobat tapi kemaksiatannya tidak dihentikan. Makanya kenapa identik orang kalau sudah tobat kepada Allah, penting dia memperhatikan lingkungan tempat dia beraktivitas. Karena besar pengaruhnya lingkungan itu. Di kita populer lah istilah hijrah gitu ya. Kita hijrah. Ya karena tadi itu. Karena tidak mudah menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, orang yang benar-benar taubatnya dari satu dosa, hentikan dosa itu. Dan itu tidak mungkin bisa terwujud dengan mudah kecuali kita harus hijrah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Karena boleh jadi kita pun tatkala berbuat kemaksiatan karena memang lingkungannya itu buruk, kita ke bawah. Ketika tobat, ya kita harus mencari lingkungan yang baik yang bisa membuat kita mudah berbuat kebaikan. Itu dia maksud dari menghentikan perbuatan dosa. Hentikan, seketika itu juga hentikan. Kemudian yang keempat, al-azmul qawi. Ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, jadi untuk bisa istiqomah dengan taubat itu perlu tekad yang kuat. Tekad bagaimana? Tekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu kan perlu tekad. Kalau sudah bertekad, kuat tekadnya, toh misalkan suatu ketika kita terjatuh lagi berbuat kemaksiatan, tinggal tobat lagi. Karena tidak ada jaminan
orang yang hari ini berbuat dosa, besok taubatan nasuha, sampai mati tidak bikin dosa lagi, tidak ada jaminan. Yang namanya manusia mesti sekarang taubat dari dosa, besok berbuat dosa, ya taubat lagi. Itu orang beriman begitu. Makanya tadi saya katakan, atau batu hiya wazifatul umur, taubat itu kewajiban seumur hidup, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang kelima, mengembalikan hakul adami. Jadi kalau kita di dalam melanggar aturan Allah, ada sangkut paut dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, kembalikan. Contoh, kita pernah mencuri, misalkan mengambil barang. Ya, maka taubatnya itu di samping kita ikhlas, menyesal, menghentikan dosa, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, kembalikan. Kayak para koruptor tuh, yang korupsi itu juga berat itu. Dia di samping ikhlas, menyesal, hentikan perbuatan korupsinya, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, kembalikan itu. Kalau dia malingnya, korupsinya misalkan 100 miliar, ya balikin lagi. Nah, itu hakul adami namanya. Ya. Kalau kita pernah memfitnah seseorang dan dia tahu bahwa dia difitnah oleh kita, maka taubatnya bagaimana? Di samping ikhlas, penyesalan, menghentikan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi, kita minta maaf, temui orangnya, minta maaf bahwa dia sudah pernah memfitnah dirinya. Seperti itu ya. Jadi hakul adami atau hutang. Dia punya hutang, ya maka bayar hutangnya. Nggak bisa kalau tidak membayar hutang. Apa dengan taubat lantas selesai semua? Tidak. Hakul adami selesaikan. Karena kalau tidak selesai, dia akan nyambung sampai ke akhirat nanti. Nah, maka nanti ada hadis muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Nabi bertanya kepada para sahabat, Atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak? Orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab dengan jawaban yang logis. Ya Rasulullah, al-muflisu fina man alladzi la dinar wala dirham lahu. Orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham, itu yang bangkrut, yang pailit. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi orang yang sebenar-benarnya bangkrut itu, muflis itu, orang yang di hari akhirat nanti, dia datang menghadap Allah dengan banyak amal-amal yang dilakukan, pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, infak, wakaf, pahala puasa, pahala umroh, pahala haji, semua dia kumpulin. Tetapi dia banyak menzalimi orang dan dia tidak menyelesaikan. Ketika di dunia, di bawah mati, kata Nabi, nanti akan datang orang-orang menuntut, ya Allah ya Rob, aku dahulu difitnah sama si fulan, ya, ya Allah, aku tidak rela ya Rob, aku mencari keadilan di dunia tapi tidak aku dapatkan, maka sekarang aku minta keadilanmu. Kata Allah, nanti pahala kebaikan orang yang menzulimi dipindahkan ke orang yang dizulimi. Terus sampai habis, habis amal-amal soleh pahalanya itu, masih ada orang yang dizolimi datang, maka nanti dosa orang yang dizolimi dipindahkan ke orang yang menzolimi. Nah, itu hadisnya sahih seperti itu. Jadi ini mengerikan sekali kalau hakul adami tidak selesai di dunia ini. Nah, kemudian yang keenam, syarat taubatan nasuha itu, taubat ini harus dilakukan sebelum pintu taubat ditutup. Apakah ada saatnya pintu taubat ditutup? Ada. Kapan itu? Yang pertama, ketika ruh sampai di tenggorokan, di kerongkongan. Itulah sakaratul maut. Ketika datang sakaratul maut, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Ya, yang kita beriman bahwa setiap orang akan menjumpai sakaratul mautnya. Wajaat sakratul mauti bil haqqo. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Jadi ditutup tuh pintu taubat.
ketika nyawa ruh berada di kerongkongan tenggorokan. Makanya kemudian Nabi yang mulia menyampaikan, ya, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama si hamba ini ruhnya belum berada di kerongkongan, belum dalam posisi sakaratul maut, gitu. Allah terima. Yang kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dari mana tuh? Dari sebelah barat. Jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu menunjukkan sudah sangat dekat kiamat akan terjadi, kiamat besar, kiamat kehancuran, alam semesta berikut segala isinya. Maka maka di waktu itu, ya, pintu taubat ditutup. Sebelum datang dua tadi, sakaratul maut dan matahari terbit dari tempat terbenamnya, selama itu juga Allah pasti akan menerima taubat kita, dibuka pintu taubat selebar-lebarnya. Sebagai penutup, sebelum kita buka sesi dialog, Allah sangat cinta hadirin sekalian kepada orang-orang yang serius kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Subhanallah. Nabi yang mulia menggambarkan kegembiraan itu. Ada hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat. Begini kalimatnya. Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Sesungguhnya Allah sangat gembira. Subhanallah, ya. Ini luar biasa nih kabar baik untuk kita. Sesungguhnya Allah sangat gembira bitaubati abdihi dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih. Ketika ia bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi. Nah, gembiranya Allah dengan orang yang taubat yang kembali kepadanya itu melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya. Bi ardin falatin. Dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Kemudian hewan yang ditungganginya itu lari meninggalkannya. Seorang naik kendaraan berada di padang pasir, jauh kemana-mana, hewan yang ditungganginya itu lari meninggalkannya. Padahal di atas hewan tunggangannya itu ta'amuhu wa syarabuh. Ada perbekalan makanan dan minuman. Fa'yisa minha. Sehingga ia pun putus asa. Terbayang, ya, di tengah padang pasir, jauh kemana-mana, masih panjang perjalanan, pas istirahat, kudanya hilang, kendaraannya hilang. Putus asa dia. Fa'ata sajarotan. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha.
Dia pun tidur berbaring di bawah naungannya. Qad ayisa min rahilatihi. Dia itu sudah benar-benar putus asa dari menemukan kendaraannya tadi. Apa kata Nabi? Fabainana fabainama huwa kadzalik. Nah, dalam kondisi seperti itu, iz huwa biha qaimatun indahu. Tiba-tiba ya, kendaraannya tadi, untanya itu kembali ada di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha. Saking senangnya seorang ini berdiri dipegang ikatnya itu, tali kekangnya itu. Tsumma qala min syiddatil farah. Refleks saja saking gembira dia mengeluarkan perkataan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, ini saking gembiranya salah ngomong. Ya, tsumma qala min syiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Bayangkan kan fatal sekali ini kalimatnya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Salah ngomong. Padahal maksudnya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Tapi salah ngomong saking gembira. Akhto'a min syiddatil farah. Salah ngomong saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira dengan taubatnya kita melebihi kegembiraan orang ini. Subhanallah. Nah, jadi tidak boleh sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan membuat kita putus asa. Jangan. Allah pasti mengampuni. Allah pasti memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menyampaikan, "Man taba qabla an tatli asyams min maghribiha taballahu alaih." Barang siapa yang taubat sebelum terbit matahari dari arah barat, maka diterima taubatnya. Artinya apa? Jangan menunda. Taubat segera, taubat segera. Ya, karena kita tidak tahu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali untuk kita semua. Hadirin sekalian, ini barangkali yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian atau mau sharing, menambahkan, dipersilakan ya Ustaz Adri ya. Kita buka sesi tanya jawab ya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran jazakallahu Ustaz atas materi yang disampaikan. Luar biasa insya Allah memberikan pencerahan kepada kita semua tentunya. Jadi begitu para jamaah sekalian, ya Allah terimalah taubatku. Jadi tadi sampaikan oleh Ustaz bahwa Allah akan menerima taubat itu dengan beberapa syarat. Tadi Ustaz sampaikan bahwa pada materi beliau ada 6 poin sekurang-kurangnya yang Ustaz sampaikan bahwa kita harus ikhlas dalam bertaubat itu lillahi ta'ala yang tidak menunggu apa namanya tua dan sebagainya. Dan berikutnya adalah kita harus penuh penyesalan saat bertaubat. Dan berikutnya menghentikan perbuatan dosa yang kita lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi, dan jika dosa itu ternyata ada korelasinya dengan sesama manusia, harus ditunaikan, dikembalikan haknya, dan meminta maaf tentunya kepada sesama manusia tersebut, dan seharusnya taubatan dosa itu dilakukan sebelum pintu taubat itu ditutup. Dan terakhir tadi saya menyampaikan bahwa ada kabar gembira untuk kita semua, bahwa Allah itu sangat senang sekali menerima taubat hambanya, gembira sekali sama seperti seseorang yang kehilangan untanya, kendaraannya di padang pasir, lalu untanya kembali lagi, gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu para hadirin sekalian, kaum muslimin, jamaah Masjid Asyifa, semoga dengan materi telah tadi Ustaz sampaikan memancing apa namanya pemikiran kita ya, apakah ada pertanyaan atau mungkin perlu dipertajam kembali, diperjelas kembali seputar bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Silakan, kita masih ada waktu kurang lebih ya sampai 20-25 menit ke depan. Bagi yang memiliki pertanyaan atau mungkin tadi bisa sampaikan akan sharing dan sebagainya, silakan mangga. Boleh untuk melalui tulisan atau mungkin boleh melalui fitur audio, silakan raise hand, mangga. Untuk membuka mengawali boleh dari saya barangkali Ustadz pertanyaannya. Boleh Ustaz, mangga, mangga. Tafadhol, silakan. Nah, izin Ustadz, tadi dari beberapa ayat Quran dan hadis yang Ustadz sampaikan itu adalah merupakan sebuah kalimat apa pernyataan-pernyataan dari Allah dan juga dari Rasulullah yang sangat menenangkan kita semua Ustadz. Jadi yakin dosa itu bakal diampuni Ustadz, gitu ya. Yakin bakal diampuni. Pada saat yang sama Ustadz, apa namanya? Jika itu ternyata jadi malah menimbulkan sisi yang boleh disebut tidak baik, barangkali jadi dah yakin bakal diampuni. Tenang we ada amal dosa mah gitu Ustaz, gitu. Atau mungkin amal soleh itu ditunda-tunda, ada Allah Maha Pengampun Maha Pemaaf Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Apakah itu juga dibolehkan Ustaz, karena yakin Allah Maha Pengasih Maha Pemurah, Allah pasti akan mengampuni saya nanti ketika saya bertobat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz, pertanyaannya adalah pada saat kapan gitu Allah itu tidak akan mengampuni dosa kita Ustaz. Jadi apakah akan ada saat-saat tersebut gitu, saking besarnya dosa kita, Ustaz. Itu mungkin Ustaz. Baik Ustaz Adri, terima kasih. Jazakallahu khairan wa jazakallahu ahsanal jaza. Semoga pertanyaan beliau ini mewakili semua yang sama pertanyaannya. Baik, Bismillah. Yang pertama ya, tentang taubat ya. Kita apa namanya? Ketika Allah berfirman, Nabi bersabda tentang taubat, tentang ayat-ayat yang kategorinya itu ar-roja. Nah, ada al-khauf, ar-roja, al-mahabbah gitu ya. Kan kita bisa sampai kepada Allah dengan khauf, dengan roja, dengan mahabbah. Nah, ketika muncul karena Allah menegaskan tentang betapa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Memang benar, itu harus ada dalam diri kita keyakinan yang kuat dan kokoh itu. Juga hadis Nabi yang mulia. Tadi saya sebagian menyampaikan, banyak sekali. Ya, tetapi firman Allah Ta'ala yang berisi kabar gembira ini, hadis-hadis Nabi yang mulia yang juga berisi kabar gembira, harus benar disikapinya. Jangan kemudian kita salah menyikapi. Sehingga muncul tasahul, menggampang-gampangkan. Ah tenang we lah, ada Allah Maha Pemaaf. Nyantai, nyen dosa we, kini nanti juga tinggal tobat. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kunci dengan kematian. Kenapa tadi saya katakan di awal, saya kasih tema, ajalmu tidak menunggu tobatmu. Artinya apa? Hadapan dengan kematian. Nah, kira-kira ketika muncul pertanyaan atau dalam kita lintasan sehingga kita bermudah-mudah dalam berbuat kemaksiatan dengan keyakinan dan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengasih. Memang benar, tetapi kalau menjadikan kita semakin menggampang-gampangkan untuk mengerjakan kewajiban, kemudian juga taubat dan lain-lain, nah itu keliru. Karena belum tentu ada umur. Yang namanya kematian itu kan kepastian.
yang tidak mungkin bisa dihindari ketika datang. Sampai kemudian di surat An-Nisa 78 Allah menegaskan, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya. Aina matakunu, dimanapun kamu berada, aina matakunu, dimanapun kamu berada, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan mendatangi kamu, akan mendapati kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 juga disebutkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari darinya, ya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pada waktunya akan menemui kamu, akan mendapati kamu. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Rabb yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah ini, hadapan dengan ini. Jadi kalau kita banyak ingat mati, kemudian serius mempersiapkan bekal, nggak akan ada tuh menyepelekan seperti itu. Nah, ketika kita menyepelekan dosa dengan menganggap tenang welah ada Allah Maha Baik. Pasti memang benar Allah Maha Baik, tapi sikapnya itu tasahul terhadap dosa itu yang menyebabkan boleh jadi Allah ya tidak ridho. Nah, hati-hati. Ya, tetapi kalau sudah punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi atau berbuat lagi, itu beda cerita. Karena tadi kan saya katakan ketika seseorang sekarang taubat dengan taubatan nasuha, nggak ada jaminan sampai dia mati tidak berbuat dosa lagi. Yang jelas jangan ada tasawuf, jangan ada menggampang-gampangan, jangan. Tetap kan tugas kita menjaga diri dari dosa, jaga diri kita ini. Harus. Bahkan kalau konteksnya sudah lebih luas bagi orang yang sudah berkeluarga tuh tegas sekali Quran memberikan arahan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jaga diri ini gitu loh. Ya, karena tidak tahu kematian, tidak tahu juga dosa mana yang mendatangkan murka Allah sehingga kontan dibalas di dunia. Gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi keyakinan bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha penerima tobat itu jangan mengarahkan menjadikan kita semakin tasahul itu menggampang-gampangkan jangan justru harus menjadi motivasi buat kita agar terus mendekat kepada Allah di balik dosa yang banyak kita lakukan terus sampai kematian datang kepada kita tatkala kita sedang tobat kepada Allah itu saja yang pertama yang kedua jadi pertanyaan tentang dalam kondisi seperti apa Allah tidak mengampuni dosa. Yang pertama, ketika seseorang, ya, saya katakan tadi saya ulang lagi, seseorang itu taubat kepada Allah dalam kondisi sakaratul maut. Nah, itu tidak diterima. Kan Fir'aun itu kan yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah itu juga dia taubat kepada Allah. Tapi nggak diterima karena taubatnya itu ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Kenapa? Ketika nyawa sudah di tenggorokan, di surat Al-Waqi'ah disebutkan orang itu sudah bisa melihat yang gaib, dibukakan pintu gaib. Jadi orang bisa melihat itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Waqi'ah. Qala Ta'ala
Falaula idza balagatil hulqum. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan wa antum hina izin tanzurun. Dan ingat di waktu itu kamu sudah melihat. Nah, ini. Jadi kalimat wa antum hina izin tanzurun di sini apa? Maksudnya dia sudah melihat yang gaib dibukakan, dibukakan yang gaib. Makanya kalau sudah sakaratul maut nggak diterima oleh Allah. Karena dia sudah dibuka yang gaib. Dia tahu kemana tempat kembalinya. Ditutup. Ya. Yang kedua, taubat yang tidak diterima dari orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dia berbuat kesyirikan dan syiriknya ini dibawa mati. Nauzubillah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini tegas Quran menyebutkan di beberapa ayat ya. Hampir sama bunyi ayatnya seperti di surat An-Nisa. Ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Innallah, sungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni. Nah, lihat kalimatnya, tidak akan mengampuni. Ayyushraka bihi. Dosa syirik. Dosa orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu. Gitu. Wa yaghfiru dan Allah mengampuni maduna dzalika dosa selain syirik lima yasha kepada siapapun dari hambanya yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad iftara isman azima. Sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi kalau kita mati bawa dosa syirik tidak akan diampuni. Taubat kita tidak diterima bahkan terancam kekal di neraka wal iyadzubillah. Ya. Ini Ustaz barangkali Ustaz ya yang bisa saya sampaikan jawaban dari pertanyaan antum barusan. Allah alam bisawab. Baik, baik. Syukran jazakallah Ustaz. Jadi Ustaz, jadi bahwa tentu Allah akan mengampuni semua dosa kita sepanjang memenuhi syarat tadi yang disampaikan dan 6 poin, dan juga bukan dosa syirik dan tidak pada waktu sakaratul maut. Jadi insya Allah taubat untuk kita tuh Allah masih membuka ampunan begitu lebarnya Ustaz ya, sebesar apapun Betul. dosa kita Dan tadi Ustaz ya. tadi jangan sampai ada tasahul ya. Betul, tasahul. Ya, betul. Jadi menggampang-gampangkan gitu kan. Jadi tidak boleh. Harus ada dalam diri kita rasa takut akan dosa. Maka ada hadis ya, Ustaz ya. Nabi yang mulia ini bersabda hadis sahih. Nabi itu bersabda begini. Innal mu'min kata Nabi, sesungguhnya orang beriman itu iza aznaba zanban. Apabila berbuat dosa itu, dia akan melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya gitu loh. Ya. Tapi orang munafik melihat dosa itu seperti melihat lalat yang hinggap di hidungnya. Itu bisa saja gitu, dianggap enteng lah. Itu orang munafik. Tapi orang beriman, dia ketika melihat dosa seperti gunung yang akan menimpanya. Nah, karena tadi kita nggak tahu kan, jangan sampai berbuat dosa pas ajal datang, naudzubillah. Gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya, di balik segala perjuangan kita untuk terus istiqomah itu tetap harus ada rasa seperti itu, munculkan rasa takut. Ya, nah itu biasa akan menjadi rem ketika kita akan berbuat dosa, jadi berpikir 1000 kali gitu. Allah alam bisawab. Masya Allah, baik Ustaz. Izin saya membacakan pertanyaan Ustaz dari jemaah ada yang masuk ini. Ini Maka silakan, Ustaz, silakan. dari Ibu Lita nih, luar biasa. Dari ke-6 poin syarat taubatan Ustaz tadi itu beliau merasa ada kesulitan. Secara jujur beliau mengakui pada poin nomor 5 terkait dengan hak adami.
Ya, gimana? Kalau saya dari kalau saya di nomor 1 sampai nomor 5 susah semua Ustaz. Betul. Nah, ini Ya, masalah. ya. Nah dari Ibu tadi saya mencoba membantu memperjelas barangkali Ustaz terkait nomor 5 bahwa terkait hak adami ini Ustaz beliau memiliki kesulitan. Mungkin kalau boleh saya mencoba menggambarkan eh, jika tadi punya hutang barangkali terus mungkin kita tidak bisa mengembalikannya gitu kan. Atau mungkin terkait dengan kesalahan belum sempat meminta maaf karena sudah meninggal atau mungkin gengsi untuk meminta maaf sementara orang yang kita sakiti juga sebetulnya tidak tahu Ustaz bahwa kita tuh Baik, pernah baik. menyakiti beliau gitu. Begitu Betul, saja betul. Ustaz bisa menjelaskan maka Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, saya yakin ini juga yang ada di sebagian jamaah ya. Dan kita bersyukurnya para ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan detail sekali dalam kitab Al-Inabah. Ya, jadi kitab tentang tobat itu, Al-Inabah namanya. Imam Ibnu Qayyim punya kitab Al-Inabah. Jadi kitab tentang tobat. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar ini, muridnya Ibnu Taimiyah, ulama besar, ketika menjelaskan tentang taubatan nasuha, hakul adami ini begini, belum menyampaikan ini kurang lebih maknanya ya. Saya sampaikan. Jika seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa yang kategorinya itu hakul adami, ini diperinci oleh beliau. Yang pertama, kalau kita berkaitan dengan harta, ya, harta nih. Harta yang jelas sekali, katakan kita konteksnya berhutang, kan jelas tuh. Kemudian tidak kita kembalikan, padahal kita mampu. Wah, ini berat hukumannya. Nah, hutang ini yang membuat kita tergadai nanti. Berat. Dan itu akan terus nyambung sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat nanti. Itu hutang. Makanya kalau kita punya hutang dan belum bisa membayar, tulis. Tulis semuanya, sampaikan ke ahli waris. Agar kelak mereka yang tanggung jawab. Nah, minimal harus tahu itu. Jangan sampai tidak ada yang tahu. Itu hakul adami kan, kembalikan. Memang berat, memang berat. Makanya karena berat itulah harusnya manusia jangan menggampangkan gitu. Kan memang kalau hutang itu kan berhutangnya gampang, mudah gitu. Ya, dan bayarnya itu yang susah. Nah, bahkan ketika ditagih lebih galak yang punya hutang daripada menghutangi itu. Nah, di kita ini ada fenomena begitu ya. Dan ya ini hal yang buruk, hal yang tidak boleh terjadi. Ya, nah itu bab hutang dia nyambung. Yang kedua, dia mengambil harta dengan cara mencuri atau apalah gitu ya. Nah ini kembali kalau terang-terangan dia ngambil, tadi hutang jelas ini ngambil dia ngambil gitu. Tapi yang diambil dia nggak tahu, ya. Kita ngambil orangnya nggak tahu, entah di mana sekarang. Nah Ibnu Qayyim menyampaikan kalau memang dia tidak tahu di mana orang itu berada dan dia tidak tahu juga kita ngambil uang dia gitu kan. Yang tahu kita kan, mungkin saking uangnya banyak nggak nyadar itu kan kita ngambil. Bagaimana cara tobatnya? Kalau kita nggak tahu di mana dia berada, susah sekali. Kita sedekahkan atas nama dia. Contoh, kita ngambil uang itu 5 juta. Ya sudah, kasih 5 juta. Niatkan, ya Allah ini ingin bayar hutang. Tapi yang nggak tahu di mana si fulan berada. Saya nggak tahu ya Rob. Udah, kita kemudian sedekahkan. Entah namanya infak, wakaf, boleh. Atas sama fulan tadi itu. Ibu fulan. Yang tahu kita kan, udah bismillah. Saya niat ini Pak DKM, saya niat. Nah, sampaikan ada akadnya. Nah, Ibu Fulana, Bapak Fulan sampaikan itu kan. Saya nggak tahu lagi di mana dia. Sekarang bahkan nggak tahu entah masih hidup, entah sudah meninggal. Nah, maka akad kan begitu tuh. Jadi kita sejumlah uang yang kita ambil itu berikan kepada pihak tertentu. Tiba-tiba misalkan saya diberikan 3 hari datang ketemu kata kira Allah gitu ya. Waduh ketemu. Ya, gimana? Nah, ketika ketemu itulah kesempatan untuk menyampaikan. Kalau dengan cara terbaik, pasti Allah akan memudahkan, membukakan hati si orang tadi itu. Pasti itu, harus yakin ya. Nah, kalau dia, oh ya nggak apa-apa, makasih, saya malah nggak tahu gitu. Ya Bu, saya bilang begini karena saya sudah ngaji Bu gitu. Berat, saya harus nanti nyambung di akhirat. Mending sekarang aja lah. Nah, jadi satu kemarin sudah saya infakkan
karena saya tidak tahu ibu berada di mana. Jadi ibu apakah ridho saya infakkan uang itu sejumlah 5 juta atau ibu mau minta bagi silakan aja kata si ibu. Oh nggak apa-apa makasih udah saya maafkan makasih. Alhamdulillah tuh selesai itu. Selesai di dunia, selesai nggak akan ada ke akhirat. Saling 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 membebaskan plong gitu ya. Nah, tapi kalau dia bilang, oh pantesan itu kan uang saya, itu uang ibu PKK misalkan. Saya bingung itu uang kemana hilangnya. Saya nggak ridho, kembalikan. Itu wajib dikembalikan. Yang tadi bagaimana? Itu udah jadi amal soleh kita. Ibu kalau begitu saya mohon maaf ya uang sekarang terbatas, tolong minta rekening nanti saya bayar bulan depan itu dicicil. Kesepakatan lah ya. Sampai dia terucap ada bahasa dia ridho. Nah, dia ridho itu yang harus kita kejar itu. Nah, itu bab harta. Sekarang bab kehormatan. Kita memfitnah tahu. Aduh, terima difitnah sama si ibu fulan. Wah, nggak terima. Yang begini ini harus terus terang datang ibu yang baik. Saya tobat kepada Allah dan saya ingin ibu memaafkan saya. Saya khilaf sudah memfitnah ibu dan bapak. Mohon maaf. Sampaikan. Tugas kita minta maaf kok. Dengan cara terbaik ya. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak tanggung jawabnya dengan Allah. Kita sudah minta maaf dengan cara terbaik. Tapi nggak mungkin lah kalau kita benar jujur nggak dimaafkan nggak mungkin. Asal cari yang cara terbaik, kapan yang tepat gitu ya. Harus begitu tuh. Bagaimana kalau kita memfitnah orangnya nggak tahu kita memfitnah dia, makanya ketemu cuek aja sama kita. Kita memang merasa, aduh saya fitnah dia nih gitu kan. Nah yang seperti ini global minta maaf kata Imam Ibnu Qayyim. Sudah, makanya momentum kayak halal bihalal gitu ya. Itu manfaatkan itu yang setahun sekali itu ketemu. Minta maaf umum saja, Ibu maafkan ya kesalahan saya selama ini. Nah itu udah harus sampaikan begitu. Ya, jangan sampai kalau justru kalau dengan terus terang malah makin kacau jangan. Kan dia nggak tahu. Tiba-tiba ngomong ibu mohon maaf saya pernah memfitnah ibu dulu bilang gini. Wah itu langsung si ibu tuh ya. Pantesan gara-gara kamu orangnya gitu kan. Jadi malah tambah nggak baik jangan. Kalau dia tidak tahu dan memang tidak tidak tahu dia ya udah tinggal global saja. Ya minta maaf umum, mohon maaf kami. Makanya manfaatkan itu momentum seperti halal bihalal kita kan tradisi ya. Tapi baik itu. Dan secara global kan kita salaman maafkan ya, mohon maaf. Di hati kita niatkan karena dia memang tidak tahu. Sama seperti dosa yang lain. Kita mencemarkan nama baik, menggibahi, sampaikan dengan baik. Ya, kalau jelas minta maaf jelas, kalau tidak umum saja. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Harus selesai di dunia ibu bapak, karena kalau tidak ya silakan kalau kita siap menanggung di akhirat nanti. Ya kadang-kadang ya itulah manusia dengan rasa gengsinya ya, malu dan lain-lain. Makanya karena manusia itu gengsi, malu, maka jangan mudah berbuat dosa gitu loh. Yang berbuat jangan mudah mendolimi orang berat itu. Zolim ke orang itu berat dengan mengambil harta, memfitnah, menggibah berat itu. Ya, karena kecenderungan kita yang gengsi itu ya. Allah alam bisawab. Baik, baik Ujat, terima kasih. Mohon izin Ustaz sedikit boleh izin mempertajam pertanyaan Ibu Lita ini Ustaz. Boleh, silakan. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa ketika kita katakanlah menyakiti seseorang atau si A menyakiti si B, tapi si B sendiri tidak mengetahui bahwa si A itu berbuat salah, ya. Iya, Dan mengambil momen meminta maaf itu katakanlah pada momen baik itu halal bihalal ataupun secara global tanpa menyebutkan kesalahan. iya, Namun saya pernah mendengar juga Ustaz bahwa di akhirat nanti itu semua akan dibuka Ustaz. Jadi si orang yang tidak kita sakiti pun yang mungkin pernah sakit hati tapi dia tidak tahu siapa yang menyakiti itu akan menjadi tahu Ustaz katanya begitu. Saya lupa referensinya seperti apa dan disitulah akan berlaku juga hukum kisos. muflis yang tadi hadis muflis Ustaz. Jadi tidak Iya, hanya iya, harta saja gitu Ustaz. iya, Jadi apakah itu memang kita harus betul-betul jujur meminta maaf untuk di waktu di dunia sejelas-jelasnya kesalahan kita gitu Ustaz karena di satu sisi justru masalah akan muncul lebih 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 berat gitu, Ustaz, karena dia belum tentu memaafkan kita. Tapi di akhirat pun kita tetap akan berhadapan gitu.
Jadi Tadi gini, mohon penting Ustaz. dipahami. Seseorang yang taubatan nasuha diterima taubatnya dan itulah perjuangan kita ya. Jadi nggak asal-asalan. Kita taubat itu ilmu taubatnya. Jangan taubat versi kita gitu. Kita nggak mau ilmu taubat kita karena taubat ini ke syariat. Ada tuntunannya kan. Tadi saya katakan ada syaratnya. Nah, artinya apa? Ya, kalau sampai taubat kita diterima itu selesai, udah nol lagi itu. Itu fokus kita. Nggak ada hisab di akhirat, nggak ada. Yang ada itu kan ketika kita tidak selesai di dunia. Yang tidak selesai di dunia itu yang berat. Kalau hakul adami kan begitu. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau dia lebih tahu. Kalau kan yang tahu dia dirinya tuh yang berbuat dosa. Saya menggibah seseorang, dolim ke orang, orang dia nggak tahu kok. Makanya karena nggak tahu dia ketemu kita biasa aja. Ya kalau dia sakit hati kan berarti dia tahu dong. Nah, yang tahu itu lo harus terus terang gitu loh. Apapun resikonya. Tapi kalau dia nggak tahu, dia enjoy aja kok. Cuman kita kan yang menggibah yang tahu kan. Aduh, saya tuh menggibah dia mah ada cuek weh gitu ketemu saya tuh ya. Dan dia mah nggak tahu dia digibah kan. Nah, yang tahu kan kita. Nah itu dalam kondisi begitulah. Kalau dengan terus terang dia memaafkan lebih bagus. Kata Ibnu Qayyim nih. Tapi kalau dengan terus terang malah makin ribet urusan makin panjang, ya nggak usah didetailkan begitu, global saja. Tapi kalau dia jelas sakit hati, berarti dia tahu kan. Nah itu mah harus, gak ada pilihan, harus terus terang. Sampaikan kesalahannya, minta maaf, minta dihalalkan, apapun konsekuensi kita harus mau melakukan. Nah, sebagai bagian dari ingin selesai di dunia, jangan sampai ke akhirat. Begitu ya. Allah alam bisawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Di sini Ustaz satu pertanyaan dari Dokter Suwardi ini Ustaz. Kalau begitu sadar bahwa kita telah berbuat dosa, terus kita langsung taubat, dan sehari bisa beberapa kali kita berbuat dosa. Apakah cukup dengan mengucap istighfar atau berapa kali kita sholat taubat? Gitu. Dan kapan kita cukup mengucap istighfar dengan sholat taubat? Itu bagaimana Baik. Ustaz? Atau Dokter Suwardi mau memperjelas apa enggak? Ya, mau diperjelas atau cukup yang Ustadz sampaikan tadi? Nggak tahu nih, Pas Dokter Suwardi apakah mau melalui audio? Kami persilakan. Ya, maksudnya kapan sholat taubat, kapan kita cukup dengan istighfar. Baik, baik. Ya. Ya, yang pertama memang tentang dalil sholat taubat itu jelas ada. Itu hadis Abu Bakar As-Siddiq ya. Tentang sholat taubat. Jadi disebutkan bahwa ini hadis agak panjang ya. Saya akan bacakan ini. Boleh ya? Saya bacakan. Ini ada dicantumkan di kitab Riyadus Salihin dan Tafsir Ibn Katsir. Sebutkan. Nah, ini dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, aku adalah seorang lelaki. Jika aku telah mendengar sebuah hadis dari Nabi, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla memberiku manfaat yang dia kehendaki dengan perantara hadis itu. Jika ada salah seorang sahabat Nabi yang menyampaikan sebuah hadis kepadaku, maka aku memintanya bersumpah. Jika dia telah bersumpah, maka aku percaya. Nah, dia menceritakan sesungguhnya di sini. Abu Bakar telah memberitakan sebuah hadis kepadaku. Nah, ini hadis ini jelas sahih gitu ya. Nah, ini Abu Bakar, ini Ali menceritakan. Ya, kata Ali dan Abu Bakar pasti orang yang jujur. Nah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa, lalu dia berdiri, kemudian bersuci, lalu menunaikan sholat setelah itu, ya, kemudian setelah sholat 2 rakaat, dia minta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian
beliau membacakan ayat Ali Imran ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim eh wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, Abu Bakar menyampaikan, makanya kemudian hadis ini karena sahih diangkat menjadi dalil bahwa sholat sunnah taubat itu ada. Nah, kapan? Itu ketika seseorang berbuat dosa, kategorinya dosa besar. Sebelum sebelum dia ya tadi ya taubatan nasuha itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu awali dengan dengan wudhu yang terbaik, kemudian juga sholat 2 rakaat. Yang dibaca itu boleh Al-Kafirun Al-Ikhlas atau tadi surat ini nih Ali Imran ayat ke-135 ya dari 133 lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin dan seterusnya itu. Itu ayat yang dibaca. Kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah agar diampuni. Nah, bagaimana kalau dosa-dosa yang kecil? Nah, ini kan kadang-kadang makanya penting memahami dosa. Mungkin pertemuan ke depan kali ya kita bahas membedah tentang dosa seperti apa. Dari mulai pengertian dosa, ciri-cirinya, pembagian dosa. Nah, singkat saya sampaikan di pertemuan malam ini. Ada dosa kecil, ada dosa sedang, ada dosa besar. Nah, yang bisa hapus dengan amalan-amalan tanpa kita meniatkan tobat dan itu ada. Contoh, kita berwudu, wudu yang terbaik itu menghapuskan dosa. Dosa kecil itu. Sholat, kan Nabi sebutkan. Keutamaan sholat yang 5 waktu itu juga menghapus dosa. Maka Nabi sampaikan, Aro'aitum, ya, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai kan? Sungai. Kalian itu mandi sehari 5 kali, kata Nabi. Hadis sahih ini Imam Bukhari meriwayatkan. Kira-kira saya mau tanya, kalau kalian mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang nempel di badan? Kata sahabat, nggak ada. Itulah sholat yang 5 waktu. Jadi dia itu membersihkan dosa, gitu kan. Nah, makanya sholat yang khusyuk, yang benar itu akan menghapus dosa. Dosa kecil itu maksudnya. Dosa kecil itu. Kita istighfar, beres sholat, menghapus dosa kecil. Wudhu yang sempurna menghapus dosa kecil. Duduk di majelis ilmu sampai berakhir sampai penceramah menyampaikan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik menghapus dosa. Mungkin ke depan Ustaz itu ada satu tema khusus ya tentang pengertian dosa dan amalan-amalan penghapus dosa. Nah, itu ada tema sendiri itu ya. Nah, jadi singkatnya begitu ya Pak Dokter. Jadi kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha di samping yang lain syaratnya. Adapun kalau dosa kecil dengan amalan-amalan tadi tidak harus. Aduh, kalau tiap hari kebayang gitu kan, ya gimana tuh gitu ya. Sholat terus, aduh saya tadi salah sholat deh habis waktunya gitu kan. Nah, jadi yakinilah amal-amal tertentu itu. Dan kita harus punya keyakinan karena Nabi menyampaikan. Makanya ketika Nabi menceritakan seseorang yang berangkat dari rumah semakin jauh ke masjid itu semakin peluangnya besar untuk diampuni dosa. Itu dosa kecil maksudnya, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi Ya. otomatis lah. Tapi kan perlu menghadirkan niat. Nah, kalau tidak tahu kan ya lewat saja. Tapi kalau sudah tahu itu makin makin kuat dampaknya untuk bersungguh-sungguh dengan amal tadi. Wallahu taala a'lam. Nuhun, Baik, Ustaz, nuhun. uh, Atur nuhun, Sami-sami. jazakallah khair Ustaz. Insya Allah Dr. Suradi membuka tema nih untuk kegiatan kajian online di selanjutnya terkait dengan klasifikasi dosa-dosa barangkali Ustaz temanya ya. Betul, betul, betul. Baik Ustaz, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada kajian kita. Mohon izin Ustaz untuk memimpin doa bersama untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga tidak lupa
mendapat permintaan dari Dr. Heri Yuda Utama, perkenan kita untuk memohonkan doa bagi ibundanya yang saat ini sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Jamaah Masjid Asyifa Ustaz Dr. Heri. Kita mohon pimpin untuk doanya Ustaz. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim Amin. wa azimi sultanik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Istiqomahkan kami semua di dalam iman dan Islam. Amin. Istiqomahkan kami semua dalam mengerjakan amal-amal soleh. Istiqomahkan kami semua ya Allah di dalam taubatan nasuha. Ya Rabbana wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan ketika seluruh dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ada di antara saudara kami yang ibunya Engkau uji dengan sakit, yang sedang dirawat. Ya Rabbana karuniakan kesembuhan. Jadikanlah sakit ini menjadi pengangkat derajat kemuliaan di sisimu. Ya Rabbana jadikanlah sakit yang Engkau berikan kepada beliau sebagai kafarah atas dosa dan kesalahannya. Berikan kesembuhan ya Rabbana. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfiha wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائنا أعداء الدين من اليهود وأمريكا وأعوانهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين ورجسهم. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وهو حر عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الممات ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك
rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazakallah Ustaz atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan insya Allah mengijabah doa kita semua pada malam hari ini. Menyampaikan juga pada para jamaah sekalian, terkhusus yang apa namanya ya, kegiatan hariannya di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Eijkman dan juga di Rumah Sakit Sadikin, bahwa Ustadz Roni ini terjadwal di setiap hari Kamis minggu pertama. Insya Allah akan hadir. Tadi sudah saya konfirmasi ke Pak Sigit Ustadz. Jadi insya Allah pada hari Kamis pertama Ustadz Roni akan mengisi kajian di Masjid Asyifa selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi para jemaah sekalian, persilakan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian langsung bersama Ustadz Doni Abdul Fatah di Masjid Asyifa di Gedung Eijkman pada hari Kamis pertama Ba'da Duhur. Insya Allah sangat bermanfaat. Saya juga ingin hadir langsung ke sana. Semoga Allah Amin. mudahkan. Insyaallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz kepada Sama-sama Ustaz. Ustadz atas kehadiran juga tausiah untuk kita semua. Semoga amal ilmu yang kita pahami pada malam hari ini membuat kita terkonversi menjadi amal soleh yang kelak akan menjadi aliran pahala untuk Ustaz beserta keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga para jemaah sekalian, terima kasih. Semoga keistiqomahan kita talabul ini menjadi wasilah semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pertemuan kita menjadi Amin. wasilah kelak berbahagia kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang jika tidak ada perubahan bersama Ustaz Kiai Haji Adnan Ali kembali semua semoga memudahkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mari kita sama-sama tutup kegiatan kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa La bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.